Kapan sih masalah nasab ini? Masalah nasab ini baru 2022, Oktober 2022. Saya cari di internet nasabnya itu ada nasab Bahar Smith, ada nasab Rizik Syihab. Kemudian keduanya ini saya lihat ini lebih bisa untuk diteliti, yaitu nasabnya Rizik. Nah, nasab Rizik ini saya urutkan dari mulai dia bapaknya yang ada di internet itu sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Di dalam penelitian masalah nasab itu bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama adalah dengan cara top down, ya, bisa dengan cara dari bawah ke atas. Dari atas ke bawah kita teliti, betulkah seorang ayah mempunyai anak itu, atau betulkah seorang anak mempunyai ayah. Saya menggunakan metodologi looking up, melihat ke atas, looking down, dari melihat ke bawah. Jadi dari ayah ke anak, dari anak punya anak lagi, punya anak lagi. Kita lihat di kitab-kitab abad kelima, tidak ada sedikit pun kitab yang menyentuh, bahkan hanya menyindir, tidak ada, tentang nama Alwi sebagai keturunan Nabi ini. Dan kesimpulannya apa? Kesimpulannya Habaib ini bukan cucu Nabi. Dari sisi ilmu sejarah, dari sisi ilmu nasab. Kemudian dia bukan cucu Nabi, dilihat dari hasil tes DNA yang sudah ada. 180 orang sudah tes DNA. Dan tes DNA-nya menunjukkan haplogrup mereka itu G. Sedangkan keturunan Nabi menurut para ahli harus mempunyai ciri kode genetik haplogrup J1. Sesuai dengan para keturunan Nabi yang sudah tes DNA di seluruh dunia Islam. Dari mulai Saudi, Al-Abdali, Al-Auni, Al-Jamajizah, kemudian di Yordan Al-Hashimi, di Maroko, di Yaman itu. Di Yaman itu ada yang bukan Ba'lawi, namanya Az-Zaidi, Ar-Rassi, At-Toba-Toba, Al-Jailani. Semuanya kebanyakan terkonfirmasi dari hasil tes DNA mereka bahwa mereka benar keturunan Nabi. Karena kode genetiknya haplogrup J1 yang menunjukkan dia orang Arab, keturunan Ibrahim. Sedangkan orang-orang Ba'lawi ini, Al-Atas bin Syihab bin Semit bin Yahya As-Segab, Maula Dawila, Maula Khelah, ini haplogrupnya G. G ini baru bertemu dengan Nabi Muhammad 40.000 tahun. Di atas tuh, baru satu kakinya 40.000 tahun ke atas. Ba'lawi ini adanya belah sini. Ketemunya di sana satu kakeknya dengan orang-orang Jawa, dengan orang-orang Arab yang keturunan Nabi itu 40.000 tahun yang lalu. Kalau orang Jawa yang haplogrupnya O, itu ketemu Nabi Muhammadnya itu masih tidak terlalu jauh. Jadi kita lebih dekat dengan Nabi Muhammad orang Jawa daripada Ba'lawi ini. Pencerahan kepada masyarakat Indonesia tentang bahwa pengakuan Ba'lawi ini secara ilmu DNA itu mustahil. Jadi secara ilmu DNA mustahil, secara ilmu nasab tidak terkonfirmasi dalam ilmu sejarah. Tidak terkonfirmasi itu apa? Maudhu'un munqati'un mardudun. Nasab mereka itu tidak menerima, ya silahkan. Kalau tidak menerima, dalilnya mana? Sampai sekarang tidak ada. Tidak ada dalilnya. Bahkan kalau mereka memberikan dalil itu yang akan memakan mereka. Semakin mereka membuat dalil itu yang memakan mereka. Kenapa? Ya orang nggak ada apa-apaan di sananya, blank. Nah, sekarang ada kecenderungan orang yang menolak Habib. Gimana ceritanya, Ustaz? Mungkin kasih sedikit pandangan, Ustaz. Pertama menolak Habib, nanti lama-lama menolak Islam. Ya. Ujung-ujungnya itu ya ke sana. Maka ibarat makan
bubur panas. Iya. Bubur panas itu dia tidak langsung dari tengah karena panas, pinggir-pinggirnya dulu. Didingin, ya? Iya, menolak. Kalau sudah orang kehilangan kecintaan kepada para habaib, hilang kecintaan pada ulama, hilang mahabbah, ya lama-lama ketika Islam dihinakan, cuek aja. Hati-hati, ini sedang menggerogoti kita. Maka kita tetap mencintai para habaib, zuriat Rasulullah SAW, mencintai para kiai, para tuan-tuan guru, para ulama. Itulah yang kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kenapa Bang Ahmad Ali cinta kepada ulama, cinta kepada para habaib? Karena orang tuanya menanamkan itu. Cerita beliau tentang menimbakan air ya Bang ya. Jadi dari kecil kita menyapu halaman, air wudhu dulu ditimba dari sumur. Jadi kalau ada orang heran sekarang, kenapa Bang Ahmad Ali sayang kepada para habaib, sayang kepada para ulama? Pendidikan orang tua. Sekarang yang menanamkan kebencian kepada para habaib, para ulama yang sekarang ini, lihat nanti 20-30 tahun akan datang, gimana anaknya? Nauzubillah, bisa-bisa ateis. Tidak lagi ada mahabbah, tidak lagi ada cinta. Hubungan kita ini kan cinta, kasih sayang. Sayang kepada ulama, sayang kepada para habaib, sayang kepada agama. Kalau ini kita tidak tanamkan, nauzubillah, bisa ateis anak kita. Terakhir Ustaz, pesan kepada orang yang masih ragu kepada kecintaan terhadap habaib Ustaz. Ya, belajar. Fa'lam la ilaha illallah, itu coba baca ayatnya. Fa'lam annahu la ilaha illallah, berilmu. Sekarang sarana prasarana ilmu pengetahuan, teknologi, pengajian. Cuman YouTube ini kan tidak bisa membedakan mana Islam, mana kafir, mana sesat, mana hidayah. Karena YouTube itu mesin, dia hanya menunjukkan apapun informasi yang mau dicari, dia paparkan semua. Mau apa, mau surga, mau neraka, ada semua. Maka kalau kita mau selamat, kita ngaji, datang ke guru, datang ke kiai, datang ke pondok-pondok besar. Mana pondok besar pembenci habaib? Tunjukkan sama saya. Lirboyo, Kiai Kafabi, pencinta habaib. Pelosok, Gus Kausar, beserta para kiai, pencinta para habaib. Tebu Ireng, pencinta para habaib. Mana pondok-pondok besar yang membenci para habaib? Mereka adalah pencinta para habaib, zuriat Rasulullah SAW. Syukran Ustaz. Masalah, guys, jangan ragu untuk mencintai habaib, karena pada akhirnya kita akan bersama dengan orang yang kita cintai. Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci, guys. Oke, Assalamualaikum.